Selamat datang di channel Cahaya Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat adalah tiang agama. Ia bukan sekadar gerakan, bukan pula sekadar bacaan, tetapi sebuah pertemuan agung antara hamba dan Rabb-Nya. Dan pertemuan ini akan terasa indah, bila hati kita khusyuk. 1. Hakikat khusyuk menurut Al-Quran dan Hadis. Khusyuk, secara bahasa, berasal dari kata khasya, yang berarti tenang dan tunduk. Dalam sholat, khusyuk adalah kehadiran hati di hadapan Allah, disertai ketenangan anggota badan, dan fokus penuh sejak takbir hingga salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qs. Al-Mu'minun 1-2. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi teladan luar biasa. Beliau pernah sholat sambil menggendong cucunya, Umamah. Saat ruku dan sujud, beliau meletakkannya, lalu menggendong lagi ketika berdiri. Artinya, khusyuk bukan berarti terisolasi dari dunia, tetapi hati tetap penuh kesadaran kepada Allah, walau ada aktivitas di sekeliling kita. 2. Hukum khusyuk dalam sholat. Menurut jumhur ulama, khusyuk bukanlah rukun atau wajib sholat, tetapi sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Sholat tanpa khusyuk tetap sah, tetapi pahalanya berkurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat yang memainkan janggut saat sholat. Seandainya hatinya khusyuk, niscaya khusyuk pula anggota badannya. Hr. Ahmad. Dan pahala sholat sangat bergantung pada kekhusyukan. Ada yang mendapat pahala penuh, setengah, bahkan hanya 1/10 saja. 3. Ciri-ciri sholat yang khusyuk. Para ulama menjelaskan, khusyuk meliputi 1. Hudurul qalb, hati hadir dan sadar dalam sholat. 2. Tafahumul ma'ani, memahami arti bacaan sholat. 3. Al-ijlal wa ta'zim, rasa mengagungkan Allah. 4. Haibah, rasa takut akan azabnya dan harap akan rahmatnya. 5. Yakin bertemu Allah, sebagaimana Qs. Al-Baqarah 46. 4. Pengaruh khusyuk terhadap akhlak. Sholat yang khusyuk akan membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Qs. Al-Ankabut 45. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat kita belum membuat kita lebih baik, itu pertanda sholat kita belum khusyuk. 5. Kiat meraih khusyuk. Sebelum sholat, jangan sholat dalam keadaan lapar atau menahan buang hajat. Bacalah ta'awuz untuk mengusir setan. Saat sholat, pandangan fokus ke tempat sujud, renungi arti bacaan. Terutama saat ruku dan sujud, gunakan sutra, pembatas. Latihan terus-menerus. Khusyuk adalah keterampilan hati. Ia tidak hadir sekali lalu menetap, tetapi harus dilatih setiap waktu. 6. Kesalahpahaman tentang khusyuk. Khusyuk bukan tren atau memejamkan mata. Nabi melarang memejamkan mata saat sholat tanpa alasan. Khusyuk bukan hanya gerakan tenang, tapi hati juga hidup mengingat Allah. Tingkat khusyuk berdasarkan hadis. Sempurna, 100%, hati dan fisik sepenuhnya fokus pada Allah. Sedang, 50%, sesekali lalai tapi cepat kembali fokus. Minimal, 10%, pikiran sering melayang, bacaan tidak direnungi. Saudaraku, khusyuk adalah ruh sholat. Tanpanya, sholat hanyalah gerakan tanpa jiwa. Mari kita latih hati kita untuk hadir di hadapan Allah, memahami bacaan, mengagungkannya, dan yakin bahwa kita sedang berdiri di hadapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk." Hr. Tirmidzi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang khusyuk dalam sholat, sehingga sholat kita menjadi penyejuk hati dan penyelamat di dunia dan akhirat. Sahabat Cahaya Islami, jangan lupa untuk like, subscribe dan sebarkan kajian ini. Insya Allah, kita lanjut di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.